Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang pertama kali hadir di dalam ibadah Perki Zuidoost saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Lia Wetangtera. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 3. Umat Tuhan sekalian, mari kita memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Umat Tuhan sekalian, kita bersyukur kita masih dapat bangun pagi ini, walaupun kedinginan. Kita masih punya kerinduan untuk beribadah bersama, baik di gereja maupun melalui online. Dan ibadah kita pada hari ini dibawa tema bijak mengelola berkat Tuhan. Ayat pembimbing kita terambil dari Pengkhotbah 3, ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita bersama-sama menyambut nats pembimbing dan tema ibadah kita dengan menyanyi bersama NKB 211 ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Sepertinya kita ketinggian semua ya. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan memberikan kita waktu dalam kehidupan kita sebagai anugerah Tuhan. Namun dalam waktu yang Tuhan berikan ada banyak dosa yang kita lakukan. Karena itu mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan mengaku dosa, ibadah kita hari ini, semoga ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap kita yang membawa hidup kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, Tuhan memberikan berita pengampunan. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saya menjemput umat Tuhan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita bersama-sama menyambut dengan nyanyian NKB 211 ayatnya yang kedua. Biar lampumu terus bercahaya.
Saya berikan kesempatan untuk anak-anak sekolah minggu. Kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-57. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Namun Tuhan, kami tahu siapa diri kami. Kami tidak akan mampu untuk memberitakan, kami tidak akan mampu untuk memahami, kami tidak akan mampu melakukannya jika tanpa Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, berikan Roh Kudus kepada kami, agar kami mampu mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-37 hingga yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakai-nyalah pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkan-nyalah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanelah, serta memberi Asnat anak Potifera imam di-On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu berkeliling seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di-On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku."
Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Tema hari ini adalah bijak mengelola berkat Tuhan. Dan karena kita akan bicara tentang berkat Tuhan, biasa kalau orang dapat berkat itu tersenyum ya. Saya meminta umat Tuhan sekalian mungkin bersalaman minimal 5 orang sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini. Ya, firman Tuhan itu harus diterima dengan sukacita. Kalau jemaatnya tegang, saya lebih tegang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu ingin hidupnya bahagia? Pasti semua mau. Apakah Bapak Ibu ingin hidupnya diberkati Tuhan? Pasti semua mau. Sayangnya, hidup kita tidak hanya penuh berkat. Hidup kita tidak hanya senang-senang saja. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan bahwa hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada pepatah Indonesia juga yang mengatakan bahwa langit tidak selalu biru dan cerah, apalagi langit Amsterdam. Sabtu mooi weer, Minggu kedinginan. Jam 8 terang, jam 10 hujan. Demikianlah hidup kita. Pepatah-pepatah itu mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak akan selalu saja penuh berkat, tidak akan selalu bahagia. Ada masa di mana kita sulit, ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Karena itu, hidup dengan meminta kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengelola berkat yang kita punya, itu menjadi penting. Kita butuh Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengelola kehidupan kita. Umat Tuhan sekalian, sama juga dengan bahan Alkitab yang kita baca hari ini. Bahan Alkitab yang panjang ini bercerita tentang salah satu tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf. Yusuf itu diambil oleh Firaun menjadi penanggung jawab Mesir karena dia adalah orang yang bijaksana. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, Yusuf mampu menerjemahkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Karena Yusuf mampu menerjemahkan mimpi itu, kemudian Firaun mengambil Yusuf menjadi penanggung jawab negeri. Dan ketika dia menjadi penanggung jawab negeri pada 7 tahun kelimpahan, dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menabung semua hasil bumi. Alkitab menceritakan
pada masa penuh berkat, Yusuf membangun lumbung-lumbung gandum di setiap kota, sehingga hasil gandum yang berkelimpahan, hasil alam yang berkelimpahan disimpan pada tempat-tempat penyimpanan itu. Sehingga pada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kemudian datanglah 7 tahun kelaparan. Pada 7 tahun kelaparan itu, bangsa Mesir tetap punya bahan makanan. Bahkan kalau kita baca dalam cerita Alkitab mengatakan ketika kelaparan terjadi di seluruh dunia, orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Hikmat yang diberikan Tuhan dipakai oleh Yusuf untuk mengelola berkat Tuhan, menyimpan ketika kita punya banyak berkat. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan, dengan hikmat, Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari periode 7 tahun yang kelaparan itu. Yusuf mengelola berkat dengan hikmat dari Tuhan. Berkat Tuhan yang kita miliki perlu dikelola dengan hikmat, sebab hidup tidak selalu berlimpah. Ada masa kita susah, ada masa kita berkekurangan. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita penuh kelimpahan, ketika kita berada dalam posisi yang baik, ketika kita hidup dengan penuh kebahagiaan, seringkali bisa kita melupakan orang lain dan melupakan Tuhan. Orang Kupang bilang, kobetana, lu sapa. Orang Kupang bilang, sapa mau kanapa sapa. Itu siapa mau ingat siapa? Ketika kita penuh berkat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita bisa lupa orang lain. Dan kita bisa lupa Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita bagaimana keluarga yang kaya saling rebutan warisan. Berkat kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi masalah. Bapak Ibu juga pasti pernah mendengar bagaimana orang yang kaya sekali dalam waktu cepat kemudian dia menjadi bangkrut karena tidak mampu mengelola berkat Tuhan. Kita juga bisa melihat di berita bagaimana orang-orang yang pintar justru menggunakan kepintarannya untuk menipu orang lain. Berkat itu harus dikelola dengan baik. Pertanyaan saya, berkat apa yang ada pada tangan Bapak Ibu umat Tuhan sekalian? Berkat tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa harta. Berkat itu juga bisa berupa waktu. Kalau masih ada waktu dengan anak, pakai waktu itu dengan baik. Anak-anak kita itu kalau sudah mulai 11, 12 tahun, mulai tidak mau dipeluk. Apalagi 16, 17, 18 tahun, mereka sudah bahkan mungkin mereka tidak mau lagi tinggal dengan kita. Karena itu kalau masih punya waktu dengan anak-anak, kalau masih punya waktu dengan cucu-cucu, pakai waktu itu dengan baik. Kalau diminta opasen, jalani dengan sukacita. Encok-encok nanti urus di belakang. Nanti baru panggil tukang urut. Selagi kita masih ada waktu, pakai waktu itu. Selagi masih kita punya waktu, angkat telepon dan telepon anak-anak kita. Telepon keluarga kita yang jauh. Itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Berkat tentu bisa berupa uang. Kalau kita punya uang yang cukup hari ini, simpan. Karena ada masanya di mana kita akan berkekurangan. Apalagi sale mulai banyak ya. Di mana-mana terpasang ada middle season sale, ada juga mau masuk winter ini, banyak sekali diskon di mana-mana. Kayaknya di Amsterdam Central itu tidak pernah tidak diskon. Kalau kita punya berkat, simpan baik-baik, sehingga ketika kita dalam keadaan sulit, kita punya cukup.
tabungan. Berkat itu juga bisa berupa kesehatan. Kalau masih bisa lari pagi, masih bisa naik sepeda. Kalau masih kuat-kuat, jaga makan. Karena akan ada waktunya umur membuat kita harus bergumul dengan asam urat, darah tinggi, dan lain-lain. Kalau kita masih bisa makan enak, makan secukupnya. Supaya tidak pusing dengan obat asam urat tiap hari. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kita. Berkat apa yang Tuhan berikan untuk jemaat di tempat ini? Jemaat yang banyak perlu dikelola dengan baik. Buat berbagai macam pelayanan sehingga jemaat bisa terlibat. Berkat apa? Berkat keuangan yang Tuhan berikan, pakai dengan baik. Kelola dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sebab kita tidak tahu tantangan apa yang akan dihadapi oleh gereja ini. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Waktu, uang, kesehatan, jabatan, kepercayaan, sekolah, pendidikan, anak dan cucu. Kelolalah itu dengan hikmat dari Tuhan. Mari kelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Sebab pengkhotbah ketiga ayatnya yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Kita bersama-sama menyambut dari pengakuan iman. Kita bersama-sama menyanyi dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan karena kasih-Mu. Syukur atas pekerjaan syukur atas kasih sayang syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu yang berita Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata masing-masing, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tunduk bersama sebagai umat Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berkumpul saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa ada begitu berkat, banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami mampu mengelola berkat-berkat Tuhan dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Kami harus bijaksana untuk mengelola apapun kepercayaan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, saat kami tertunduk bersama ini, kami mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan dimanapun yang sedang dilakukan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus juga hadir di mana tempat firman Tuhan diberitakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, baik bangsa Indonesia maupun negara Belanda. Kami bersyukur untuk negara Belanda yang baik menyediakan fasilitas hidup tempat kami bekerja dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Allah mau memberkati bangsa Indonesia dan segala pemimpinnya Tuhan. Biarlah mereka tetap memimpin dalam takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Perki di negeri Belanda, Ibu Pendeta Ida bersama semua teman-teman pendeta yang melayani. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Kami mau juga berdoa buat BPNB, Bapak Norman Aipasa, serta ketua-ketua Perki di Almere, di Arnhem, di Amsterdam Zuidoost, di Zwolle. Tuhan, Perki akan masuk ke dalam fase yang baru dalam kehidupan berorganisasi sebagai gereja di bulan Desember nanti. Kami meminta Roh Kudus-Mu memberkati para pengurus yang bekerja untuk hal tersebut. Biarlah hikmat dari Tuhan menyertai mereka. Biarlah hikmat dari Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang memberikan dirinya melayani di jemaat di tempat ini. Baik melayani sebagai majelis, baik yang melayani sebagai pemusik, baik yang melayani sebagai pengurus, baik yang melayani sebagai orang yang mempersiapkan tempat ibadah, maupun Tante Afi yang mempersiapkan konsumsi. Allah mau memberkati mereka. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang setia memberikan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, bersukacita bersama jemaat yang berulang tahun. Joakim Simatupang, Ibu Loli Hanapesi yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan di tahun yang lalu. Dan kami percaya Tuhan yang sama akan menyertai mereka di tahun yang baru, di umur yang baru ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost yang sedang sakit. Steve de Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Bapak Will Mostrat, Ibu Sinta Sutisna, dan juga Ibu Yohana Meyer yang baru saja mengalami kecelakaan. Tuhan Yesus, ada yang terbaring cukup lama, saudara kami Steve de Vretes. Kami bersama-sama dengan keluarga tidak akan pernah lelah untuk berdoa bagi saudara kekasih kami. Kami pertaruhkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga de Vretes. Tuhan memberikan iman yang kuat kepada keluarga de Vretes. Terima kasih untuk fasilitas kesehatan dan berbagai fasilitas yang Tuhan sediakan bagi Steve dan keluarga de Vretes untuk menghadapi
sakit yang cukup panjang ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, termasuk sakit. Di dalam sakit pun kami akan menemukan bahwa Tuhan itu baik. Untuk jemaat yang lain yang juga sedang sakit, Tuhan mau memberkati makanan, minuman, dan cinta kasih keluarga. Biarlah melalui itu semua mereka tetap menemukan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di dalam sakit mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga Watimena atas berpulangnya Bapak Yapi Watimena di Jakarta, Indonesia. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami ketika kami susah. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan, termasuk kematian. Karena itu kami percaya Tuhan ada bersama keluarga Watimena, menguatkan mereka, memberikan tetap harapan dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk proses penguburan mungkin di Jakarta. Biarlah Tuhan menyertai proses penguburan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk peneguhan gereja Perki di Netherlands pada bulan Desember nanti tanggal 26 di Voorburg. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu panjang, puluhan tahun bagi jemaat Perki. Dan bulan depan tanggal 26 Desember nanti Perki akan masuk kepada sebuah fase baru sebagai organisasi gereja. Tuhan, kami percaya ini berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami memohon hikmat daripada Tuhan. Biarlah berkat ini juga dapat dikelola dengan baik. Tuhan Yesus, acara peresmian pada tanggal 26 sendiri kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berproses dalam ini semua. Tuhan, kami percaya gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Akan ada waktunya Tuhan akan melawat gereja ini. Tuhan Yesus, kami yang tertunduk di tempat ini, kami mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Kami yang bergumul dengan masa tua kami, kelemahan tubuh kami, Tuhan berikan sukacita kepada kami. Agar kami tetap menjalani hidup kami dengan sukacita, dengan harapan. Kami yang bergumul untuk masa depan anak-anak kami, masa depan cucu-cucu kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah akan menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan menyertai mereka. Walaupun mungkin mereka tidak lagi hidup bersama kami, mereka sedang berada di tempat yang jauh. Namun kami punya Tuhan yang mampu untuk menyertai keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan mau memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, atau setidaknya memberikan pasangan hidup yang tidak menjauhkan mereka dari Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan di negara seperti ini. Cukup sulit untuk menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan keluarga. Kami mau juga berdoa untuk mereka yang mungkin bergumul dengan pekerjaan. Mereka yang sedang mengalami tekanan di tempat pekerjaan. Mereka yang mengalami ketidakadilan di tempat pekerjaan. Atau mereka yang mungkin baru merintis bisnis yang baru. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan mereka, memberikan kebijaksanaan Tuhan juga kepada mereka. Tuhan, kami yang menaikkan beban doa kami pribadi, dengarkanlah Tuhan, sebab kami tidak mampu menjalani kehidupan kami tanpa kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dan seluruh doa dan permohonan kami Tuhan, kami satukan di dalam doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang akan kita bacakan bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita doakan persembahan ini bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan menutup bersama dengan nyanyian dari PKJ 180, tapi lagu ini akan dinyanyikan 2 kali. Nyanyian yang pertama, kita menyentuh orang yang ada di samping kanan kita, di pundak, memberkati dia dengan nyanyian. Nyanyian yang kedua, kita menyentuh orang yang ada di samping kiri kita. Setelah itu, saya akan menutup dengan berkat dari sini. Saya menjemput umat Tuhan bangkit berdiri, siapkan dan arahkanlah hati kita untuk saling memberkati dan juga menerima berkat Tuhan. Saling memberkati ke orang sebelah kanan. Setelah kita saling memberkati, mari alahkanlah hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 20 November 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Wetangterah yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardikale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 27 November 2022, ibadah di Gedung Gereja De Dries Stroumen akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi.
Ibadah perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022. Ibadah akan dimulai pada jam 5 sore sampai dengan jam 7 sore di gedung gereja De Nieuwe Stad. Ibadah akhir tahun juga akan diadakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022. Informasi lebih lanjut mengenai waktunya akan diumumkan kemudian. Ibadah pentabisan dan peresmian Gereja Perki Nederland atau GPN akan diadakan pada hari berdirinya Perki, yaitu pada hari Senin 26 Desember 2022 yang bertempat di gedung gereja Koningkerk Bruinings Ingenhoeslaan nomor 4 2273 KR Voorburg. Ibadah akan dimulai pada jam 2 siang. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.